Oke, kita mulai ya untuk perkuliahan kita hari ini. Sesuai dengan judul topik yang sudah saya tuliskan di Neo Ubaya ya. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan tugas di week kelima sama week ke-6. Yang tugas week kelima kemarin Anda melakukan beberapa operasi ya di pixel ya di image pixel menggunakan beberapa basic spatial filtering sehingga nanti membentuk gambar yang lebih terenhance dari sebelumnya dengan mengkombinasikan berbagai macam cara teknik transformasi di domain spasial ya. Dan di week 6 kemarin Anda mengerjakan terkait dengan melakukan filtering di domain frekuensi menggunakan low pass filter maupun high pass filter ya. Low pass filter sama high pass filter itu kemarin kita ada 3 cara ya, yaitu menggunakan Gaussian, Butterworth sama Gaussian, Butterworth sama ideal. Nah, jadi ada 3 kemarin ya. Nah, untuk hari ini kita akan bahas kedua tugas tersebut ya, tapi saya ingin nanti Anda yang akan mempresentasikan tugas Anda. Jadi selama ini kan kita perkuliahan masih itu ya satu arah dari saya. Mungkin saya juga ingin mengetahui kira-kira pekerjaan yang sudah Anda lakukan sejauh mana. Saya ingin tahu. Jadi untuk hari ini kita akan coba diskusikan ya terkait dengan tugas yang sudah Anda kerjakan. Dan anggap saja diskusi kita hari ini menjadi bahan untuk UTS. Nah, karena UTS kita bukan pilihan ganda ya, tapi UTS-nya berupa coding ya. Nanti ada soal yang harus Anda kerjakan. Materinya mulai dari week 1 sampai dengan week 6 ya, mulai dari intensity transformation, basic spatial filtering sampai dengan filtering in frequency domain. Jadi ada ya mulai week 1 sampai week ke-6 tugasnya. Bahan untuk UTS-nya ya. Dan kalau kita lihat UTS kita adalah hari Senin ya, hari Senin tanggal 27 September. Pukul berapa ini saya coba lihat. Kalau nggak salah ini pukul 10.30 ya jam kedua. Nah, nanti silakan Anda persiapkan. Nanti soalnya berupa program ya, program yang harus Anda kerjakan, nanti diupload di ULS. Ya mungkin waktunya kurang lebih 1,5 sampai 2 jam ya untuk pengerjaannya. Nah, nanti silakan Anda kerjakan di Google Colab ya, ataupun pakai Anaconda juga boleh. Nanti yang penting file notebooknya bisa Anda upload di ULS. Oke, kita langsung mulai saja untuk diskusi kita hari ini ya. Jadi saya nggak perlu tunjuk ya, kira-kira siapa yang mau menunjukkan pekerjaannya mulai dari yang itu dulu, yang week kelima ya, tugas terkait dengan kombinasi berbagai teknik untuk image enhancement ya, yang gambar itu skeleton itu ya, gambar skeleton itu yang coba Anda presentasikan. Saya nggak perlu tunjuk ya, silakan. Mungkin saya butuh volunteer ya untuk mempresentasikan, tapi volunteernya nanti dapat itu ya, dapat skor ya, poin lebih ya, nanti bisa digunakan untuk ya memperbaiki nilai lah kalau misal nanti nilai kuisnya atau nilai UTS-nya kurang. Oke, ada yang raise hand? Oke, terima kasih Yudhistira, silakan boleh dipresentasikan ya, yang week kelima ya, week kelima silakan Anda tunjukkan. Oh, yang week 5 kalau atau yang week 5 sih yang mana, Pak? Kenapa? Week Yang 5 week 5 yang tuh. itu yang gambar skeleton itu loh, skeleton Oh terus iya. transformasikan dengan berbagai cara itu ya. Oke, saya catat NRP-nya dulu. Oke, silakan bisa dimulai. Ya, ini udah, Pak. Bisa itu aja dijelaskan per line code-nya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Oh ya, jadi ntar. Ini langsung saya bentuk variabelnya ke stepnya. Jadi step A ini mengambil gambarnya kebetulan belum tak hilang gitu pas. Ya, nggak apa-apa, di-upload aja gambarnya. eh lagi skeleton.
jadi habis itu di convert dari BGR ke gray lagi. Habis itu step di B ini dia convert ke Laplacian, terus C-nya ini langsung saya kurangin yang A, step A dikurangi yang step B itu, habis itu di convert ke scale ABS. Gunanya untuk apa? Di convert ke scale ABS. Ke scale ABS. Pas itu error gini itu. Oh iya belum. Nah, kalau tidak di scale ABS, dia bentuknya kayak gini. ada tahu nggak kira-kira scale ABS itu untuk apa? Scale ABS Kemarin untuk scale di apa warnanya gitu Pak, biar jaraknya itu yang antara 0 sampai 255 gitu. oh gitu ya. Flatnya Kalau tidak di scale ABS, nilainya ada yang minus gitu mungkin ya, atau gimana? ya. Oke, coba dibuktikan aja. Yang C tadi ya, yang C itu kan hasil pengurangan antara A minus B kan ya. Itu C kan sebetulnya sebuah numpy array kan ya. Nah, coba Iya. aja di print di situ, print aja, print np.min gitu aja, np.min, print np.min, terus np.min, terus di dalamnya kamu kasih parameter C, itu biar kita tahu nilai minimalnya berapa, sama kamu print juga nilai maksimalnya, jadi kita tahu skillnya, range-nya mulai berapa sampai berapa. Nah, okay. C is not defined. Salah tadi. Ya ada yang minus ini. Oke, kalau setelah di skill kan kita pengen tahu kira-kira berapa nilainya. Ya di copy aja nggak apa-apa. Ya jadinya ke 0 deh Pak. Ya, jadinya sebentar saya 0 sampai 255 ya. Nah, jadi gunanya untuk itu ya, untuk mengubah skillnya agar menjadi pixel yang memiliki nilai range 8 bit ya, mulai dari 0 sampai dengan 255 gitu ya. Oke. Oke, bisa dilanjut mungkin. Terus ini langsung saya gabung juga di step DEF. Pertama itu Sobel filter ya. Jadi dicari dulu yang dari sumbu X sama sumbu Y-nya. Habis itu digabungin NRP square root Sobel X pangkat 2 ditambah Sobel Y pangkat 2. Itu diakarkan ya, pakai square. SQRT kan diakar ya. Oh ya, di square root. Jadi itu kalau kita lihat itu seperti kayak Euclidean distance ya. Jadi mencari apa namanya distance antara X sama Y-nya. Oke. Oke, jadi kan akar Sobel X kuadrat ditambah Sobel Y kuadrat. Oke, hasilnya kalau D yang mana? Yang D yang bawah ini, Pak. Sama nggak kalau dengan yang ada di slide? Sama ya? Harusnya sama. Coba saya lihat lagi slide-nya kemarin gimana ya. Oh, di PDF. Ini. Sama ya? Harusnya sama, Pak. Kalau kita coba bandingkan dengan yang sebelumnya, yang C, coba yang C kan kalau kita lihat sama yang D itu bedanya di bagian tulang belakangnya ya, di bone-nya itu kan dia ada kayak
rongganya kelihatan. Nah, coba dilihat. Kalau di Waduh. code kamu, coba terlihat nggak bedanya? Nah, tadi. Oke, nggak apa-apa, dibuka lagi aja. Ini. Oke, kelihatan ya bedanya ya. Oke. Oke, terus next. Oke, anggap saja Next sama ini. ya. Anggap saja beda ya dengan yang C, karena kita kan sudah kelihatan ya ada rongganya. Ya. Oke, yang E sekarang? Yang ini, Pak. Yang E itu itu ya di Tengah. sebentar. Kalau E itu operasinya ngapain dia E? Yang Kita tadi smoothing ya, itu ya di smoothing smoothing. blur. Smoothing pakai filter ukurannya 5x5. Oke. Terus gambarnya yang bawah, coba di scroll down, kita coba lihat bedanya. Kelihatan ya bedanya ya. Ya. Ya agak ngeblur ya dibandingkan dengan sebelumnya. Oke. Oke, terus setelah itu di Setelah ini yang F, step ya ini yang dikalikan. F apa? Tapi ini sebelum bisa kayak gini, kalau misalnya cuma dikalikan gini, Pak, dia gambarnya ke anu lagi. Udah ada. Kayak gini ya, Pak. Makanya harus dibagi sama anu tadi 255. Oke, kita coba lihat sekarang. Yang E ya, yang E, Ya, yang F itu kan hasil perkalian antara C dan E kan ya. Kita coba ya. lihat range nilai yang ada di image E sama C itu berapa sama berapa. Di print sini aja. Ya di print situ aja nggak apa-apa. Pakai np.min, np.max gitu, biar kita Oh tahu ya, range-nya. kayak tadi lagi ya. Ya, kayak tadi. Kalau yang C kayaknya 0 sampai 255 tadi kan ya sudah dicoba. Copy aja langsung. Ya, Pak. Diganti yang E kan ya. Min yang itu min ya. Oh ya. Ini Nah, itu ya. Kalau kita lihat yang E ya, E-nya itu oh ya. minnya min 2 sampai 292. Gitu kan ya. Kalau kamu bagi 255, apakah nanti juga range-nya akan menjadi 255? Sepertinya enggak ya. Kalau yang Iya. C kan sudah betul. Bagaimana kalau kamu skillkan lagi seperti yang kamu lakukan di C? Coba saja. Oh, berarti di sini juga perlu CP2 dot Coba saja nggak apa-apa. skin. Aduh. Convert. Nah, kita lihat coba. Oke, Oh nggak apa-apa. iya. Coba ya itunya di itu aja yang sel yang bawahnya kita coba lihat dulu min sama max-nya dari E itu berapa. Oke, sama ya. Ya. Oh. 0255, 0255. Oke, coba di yang sebelumnya nggak perlu dibagi 255. Sama ya. Iya. Oke. Atau di F-nya ini Kalau di scale ABS sudah 0 sampai 255 ya dia tetap menjadi 0255, jadi nggak masalah. Itu yang F yang lain 13 dihapus saja nggak masalah.
Oke, kamu kepikiran C-nya dibagi 255 kenapa? Mungkin ada alasannya kemarin. Oh, ya, di F-nya ini dibagi 255 ya, Pak. Yang C tadi loh, yang C kan dibagi 255 tadi. Oh, Ya. yang di sini ya tadi Hmm. dibagi 255. Oh, saya pikirnya itu sebenarnya bukan gitu sih, Pak. Jadi E sama C ini ya sama sih. Dikali habis dibagi 255. Maksudnya dia sama kayak convert scale gitu, Pak. Oke, coba kita lihat ya. Atau mungkin yang lain ada pendapat, mungkin ada masukan mungkin. Silakan kalau mungkin ada pendapat atau mirip dengan yang dilakukan Yudis tapi menemukan solusinya mungkin silakan. Atau mungkin gini, yang E itu kamu coba lihat type-nya dia apa, float kah atau integer kah atau apa, di print aja di bawah. Oh, ya. Jadi Iya sih. print E dot d type d d d type. Nah, Yang C-nya juga, Pak. enggak yang E saja. Oh, ya, Kalau ya yang E oke. dulu aja nanti setelah itu kita coba aja. Integer 8 ya. Kalau yang C juga sama. Oke. Oke, coba di scroll up lagi. Yang F ini coba yang 255 itu dihapus saja. Harusnya bisa sih itu F. F itu yang step terakhir ya, F ya. Oh, Step bukan. terakhirnya masih ada lagi, Pak, ini G sama H. Yang F itu sharpen image which is sum of sorry. Yang F itu the product of C and Ya, E which will be used as mass. Oke, coba kamu coba lihat yang F sekarang. Yang F kayaknya dia range-nya lebih dari itu. Yang F min sama max-nya F berapa? oh iya ya. Aja langsung. Ya, kita karena dengan nyoba-nyoba gini mungkin tahu ya. 0 sampai 255 juga ya. Ya, Oh, gini coba karena tadi F-nya kan ada kemungkinan 255 dikali 255 kan ya. Itu kan soalnya dot product ya. ya dot Oke. product, Pak. np.min F. Kalau F itu type-nya juga harusnya bukan integer ya. Oke, sama ya. Ya, sama, Pak. Coba di scroll up lagi. Bagaimana kalau misal ya di eh, ya itu nggak apa-apa. Kamu coba bagi 255 lagi sekarang. Tapi masih sama. Ya sama ya. Tadi sebelumnya yang E-nya coba kamu nggak perlu convert skill sekarang. Dihapus saja. Mungkin yang lain ada pendapat mungkin? Silakan. Kalau gini betul ya gambarnya ya. Betul, Pak. Ini persis mirip ini. Oke, kita coba lihat. Kalau seperti itu yang sel di bawahnya kamu coba print yang bawah, yang sel Yang F ya. 23. Ya, itu coba kamu print. Oke, kalau yang F-nya sekarang jadinya 0 sampai 274. 0 sampai 274 ya. Ya, ya, Pak. Oke, kalau misalnya yang F itu kamu ubah lagi, kamu convert scale ABS lagi, yang F itu coba, Oke. yang di bawah situ ya. F sama dengan kayak yang tadi.
Harusnya kita harus tetap menjaga range-nya itu antara 0,255. 0,255. Oke lah, sementara gini dulu nggak apa-apa. Kalau kita coba bandingkan dengan yang di slide, sepertinya masih sama ya. Ya, Pak, masih sama. Oke, coba dilanjut ke G sekarang. Ke G, G. Kalau yang G itu merupakan sharpen image, which is sum of A and F ya. E sama F-nya kamu sharpen. Iya, jadi A sama F ditambah. Ini saya jalankan lagi. Ini sudah ditambah ya, di sharpen ya. Ya, sudah ditambah di G-nya nih Pak jadinya. Oke, terus yang G, yang H sekarang Ya, power law yang transformation dari G. Oke. power law transformation. Oke ya. Sudah ya dieksekusi. Ya ini Pak. C-nya Sudah dieksekusi. 1, gamanya setengah ya. Sama nggak dengan yang ada di slide? Itu nggak disebutkan ya gamanya berapa ya. Tapi Iya, kurang lebih tidak sama. disebut. Itu mungkin nanti kita bisa atur gamanya. Oke, coba di scroll up lagi Ke mana Pak? ke yang tadi yang bermasalah tadi itu yang harusnya kan range-nya harusnya 0 itu sebetulnya masalahnya kan di C tadi ya. Yang Iya, C itu dia nilai sorry kok C. Yang E itu yang nilainya E. dia ada minusnya ya. Ya, Pak. Ada minusnya. Oh, yang minus tadi. Pokoknya nilainya range-nya nggak 0 sampai 255 kalau yang Oh E iya, itu. yang E-nya. Atau mungkin tapi di sini mintanya pakai anu ya, Pak. Averaging filter. Averaging Di filter sama dengan blur. blur. Kan Iya. blur itu kan sama kayak averaging filter kan ya. 5 kali 5 ya berarti dia di averaging seper berapa ya? 5 kali 5 seper 25 ya. Jadi kita ambil 5 kernelnya kita scanning ke semuanya. Kita bagi dengan 25. Kita kalikan ya, kita tambahkan, kita dot produkkan dengan kernelnya, terus hasilnya itu kita bagi dengan 25. Oke, mungkin cukup sampai situ dulu nggak apa-apa. Kita coba Ya, lihat Pak. pekerjaan temanmu yang lain, kita coba bandingkan, mungkin ada ide-ide dari yang lain. Silahkan yang mau menunjukkan dapat skor ya. Tadi Yudis NRP 1604 19112. Iya, Pak. Terima kasih ya. Ya, Pak, sama-sama. Ini sih Pak. Ya silakan. Dengan siapa? Bisa resen saja mungkin? Oh iya. Punya saya masih error tapi Pak, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Boleh silakan. Jason ya, oke. Oke, boleh. Silakan, boleh share screen. Yang ini Pak. Yang filter Butterworth. Yang itu saja dulu, yang tadi, yang tugas yang week kelima saja dulu. Kita coba bandingkan dengan punya Ini kan yang tugas itu apa? yang seperti yang dikerjakan oleh Yudis tadi, yang Oh, oke. tugas week kelima. Ya, yang ini coba kita lihat. Mungkin bisa langsung dilihat di gambarnya saja, Jason, hasilnya. Kita coba bandingkan dengan Yang ini Pak, saya masknya ini agak gelap saya gini. Mungkin belum CEBS kan. Oke, oke. Kita Oh coba ya belum mulai saya dari ABS Pak. yang mana yang belum di ABS kan. Yang
Mungkin kita mulai dari yang awal saja dulu, yang gambar yang A dulu, yang A yang mana? Yang original. Yang A itu kan original ya. Terus yang Laplacian, yang B yang hasil Laplaciannya yang original yang mana? Itunya codingnya coba. Di sini. Laplace ya. Oke. Ya. Terus kita yang C itu yang di sharpen, yang dikurangi tadi ya Ya. Oke. Terus yang X sama Y ini itu ya sobelnya. Oke. Kita kuadratkan, terus kita jumlahkan dan kita akarkan, terus kita smoothkan ya. Terus kita kalikan. Oke, kita coba lihat hasil yang F coba. Yang F itu hasil perkalian antara C dan E ya. Ya, Pak. Ya. Smooth ya, smooth itu ya. Oke, yang mas itu, yang F itu kan C dikali E, berarti yang ya coba lihat yang F, yang smoothed itu coba lihat code-nya Ya, yang mana, ya yang codingnya. smoothed itu. Di sini. Ya, CV2. smoothed itu oke, terus yang skeleton mass itu perkalian antara sobel dengan Dan smoothed ya. skeleton smooth. Oke, sebentar. Yang sobel yang mana? Yang Ini, Pak. yang C ya. Sobel itu ya yang C ya, sobel. Oke. Sobel dikalikan dengan sobel filter yang C dan E loh, itu yang F. Bukan sobelnya, tapi yang C. Yang C itu apa? Yang Laplaciannya yang kita kalikan. Oh, C dengan E. yang ini ya, Pak. Yang skeleton yang hasil pengurangan antara A dan B. Pengurangan A dan B yang mana? Nah, Yang skeleton Yang skeleton sharpen. sharpen itu. nah, itu Jadi yang ini kamu skeleton kalikan. sobel dengan sharpen. Ya, dengan sharpen. Oke. Itu dikalikan ya. Terus coba dijalankan. Cari dulu filenya. Ya. Oke. Sudah ya. Hasilnya nggak jauh beda, nggak terlihat ya. Oke, terus yang A, B, C, D, E, F, yang F itu ya masnya itu ya. Oke, terus kita samkan. Kalau setelah kita samkan, jadinya harusnya agak terang gambarnya yang sum itu. Kamu coba cek yang sum itu harusnya kan dia merupakan penambahan antara A dan F ya. A dan F. Ya, Pak. Mungkin dia bias gitu. Oke. A dan F ya. Tapi gambarnya kok beda ya warnanya ya dengan yang ada di gambar yang G itu. Harusnya lebih terang dia. Iya, Pak. Coba dilihat di scale-nya apa di min sama max-nya, kita coba lihat range-nya mulai berapa sampai berapa yang mas itu. Hasilnya sampai 0 170. sampai sekian. Oke, coba di scale
Oke, agak beda ya gambarnya. Bukan agak beda sih, beda banget. Iya, Pak. Oke, ini sebetulnya saya belum cek satu persatu sih dari code yang sudah Anda kumpulkan. Mungkin nanti saya coba cek ya, kira-kira masalahnya di mana. Atau mungkin gini aja, mungkin yang merasa pekerjaannya sangat mirip dengan yang ada di slide PowerPoint, silakan. Boleh ditunjukkan mungkin. Oke, terima kasih Jason Iya, atas presentasinya. Oke, kita coba lanjut dulu ke yang lain. Mungkin yang merasa yang paling merasa yang paling mirip dengan yang ada di slide, mungkin bisa share ya code-nya. Kita coba lihat bersama. Bisa raise hand mungkin, silakan. Yang tadi Jason lower hand dulu biar kelihatan. Oh, iya, Pak. Oke, Kenneth ya. Kenneth, silakan Kenneth. Ya, bisa di share screen. Sebentar, ini sebelumnya mic saya apakah kedengeran, Pak? Atau kecil sekali? Pelan-pelan, mic-nya pelan ini. Bisa didekatkan mungkin di mic-nya. Oke, saya catat dulu NRP-nya sambil nunggu. Ini apakah sudah terdengar lebih baik, Pak? Udah. Silakan, Kenneth. Sebentar. Mulai dari yang B dulu. Yang B hasil Laplacian ya, dari yang gambar aslinya. Oke, ini ya. Oke, terus Yang yang ini yang C. Kemudian ini yang Sobel filter yang sebentar, Pak. Oh ya, ini yang D. Ya. Yang D. Kemudian berikutnya smoothen ini yang E. Oke, Kemudian terus yang sharpen itu kamu yang setelah kamu itu, kurangi nggak kamu skillkan ya? Setelah yang C itu, yang C kan hasil pengurangan antara A dan B ya? iya. Nggak kamu skillkan ya? Nggak kamu convert ke 0 sampai 255 ya? Iya, enggak, Pak. Enggak ya? Coba dilihat range-nya berapa sampai berapa? Yang C itu, kita coba lihat. Pakai min sama max tadi ya. Ya. Nggak perlu di convert dulu, coba. Saya pengen tahu setelah dikurangi itu apakah hasilnya 0 sampai 255 atau enggak. np.min sama np.max ya. Oke, coba di print dulu. Itu kayaknya harus dulu atasnya. Nggak bisa langsung di print, yang atasnya harus dieksekusi dulu sama gambarnya di atas. Min 35, min 331 ya. Sepertinya tadi hasilnya kayaknya beda dengan punya Yudis tadi ya. Kalau Yudis tadi hasilnya berapa ya setelah dikurangi? Kurang ya, Pak? Ya, yang image yang C itu berapa? Range-nya berapa sampai berapa?
Sebentar Pak, saya lihat lagi. Ini lagi nyoba-nyoba juga. Silakan. Tadi Kalau yang Kenneth coba yang skeleton sharpen, kok skeleton sharpen yang gambar B, mana? Gambar B itu yang setelah di Laplacian itu coba kamu print min sama max-nya berapa yang gambarnya abu-abu itu, grey itu. untuk yang C saya min-nya itu minus 150, sedangkan max-nya itu 515 Pak. Oke, kita coba bandingkan. Kalau yang B minusnya sama max-nya berapa? Oh yang B, oke. Bentar Pak, saya kas dulu di sini. Untuk yang Oke, B, kamu mungkin ini case size-nya yang beda. Kalau yang punyanya Kenneth nggak pakai parameter case size. Case size-nya nggak ada yang di Laplacian ya. oh iya ya. Ini Pak. Oke, kalau sekarang kamu ganti Kenneth yang Laplacian itu kamu tambahkan parameter case size. K-size ya itu. Di setelahnya CV itu CV.64F itu coba. Case size-nya kita setting. Case size-nya pakai underscore, K_size. Nggak pakai. Sorry. Nggak pakai Pak. Ya, sama dengan 3 gitu. Case size sama dengan 3. 3. Oke, terus yang itu kita coba print. Oke, terus bawahnya. Nah, itu harusnya dia warnanya beda ya, tetap beda. Minus 154 sampai 511 ya sekarang. Kalau punya Yudis tadi berapa? Minus 150 sama 515. Beda Atau ya? mungkin karena ukuran image-nya deh Pak. Ukuran image-nya kan sumbernya sama kan ya? Sama-sama pakai Iya. skeleton yang di saya share kan ya, harusnya sama. Oh iya. Ya kan? Nah, oke. Coba dicek lagi yang tadi Kenneth yang atasin, coba di scroll up itu yang setelah di Laplace ya, ditajamkan itu minus 260 sampai 242 ya. Kalau punya siapa namanya, punya Yudis berapa? Yang mana Pak? Yang itu yang gambar B. Gambar B. Gambarnya abu-abu. Untuk yang B ini saya minus, untuk minnya itu minus 264, sedangkan max-nya 240. Oke, Laplacianmu tadi itu ya, parameternya sama dengan punya Kenneth nggak? CV2.CV_64F, ke size-nya 3 atau beda? Iya Pak, sama persis. Sama persis. Oke, coba di scroll up lagi Kenneth. Yang atas yang ini. Yang ini kamu coba lihat gambar originalnya itu max-nya sama min-nya berapa? Coba dilihat. Kalau yang lain mau berkomentar silahkan ya, kita diskusi ini soalnya. Sampai 255 ya. Oke, kok agak beda ya hasilnya. Padahal kan code-nya harusnya sama ya, punya Yudis ya. Iya Pak. Oh, atau ukuran image saya Pak, kayaknya yang kebesaran. Soalnya ada 2 itu saya simpen. Ada skeleton 1 sama skeleton aja. Dia ukurannya Oke lah, oke, punya Yudis nanti dicoba ya, yang pokoknya yang sama dari yang saya share di ULS saja. Oke. Yang kamu pakai itu yang apa, skeleton 1 atau yang skeleton tips itu? ntar saya lihat dulu anunya. Soalnya memang di Size-nya. asetnya memang ada 2 sih. Oh, di drive-nya ada 2 ya? Iya, ada 2. Coba dipastikan dulu yang punyanya Yudis tadi. Harusnya sama sih. Oke, Kenneth, boleh lanjut ke yang gambar yang D ya. Yang gambar C tadi coba kamu ABS kan ya. Yang gambar C-nya kamu absolutkan ya. Yang itu kamu scale-kan menjadi 0 sampai 255. Scale-nya tadi gimana, Pak? Untuk Itu skeleton_sharpen itu harusnya di atasnya IMSO ya. Oh, oke. Oh iya. Oke, CV2 CV2
Eh, Sebentar, cv2.convert scale ABS. cv2.convert scale ABS. ini bener Pak? .cv2 enggak? cv2 betul. Sama dengan dulu, sama dengan Oh, sama dengan cv2.convert convert dulu C, convert scale to ABS ya. Skeleton serpent. Oke. Coba kamu print langsung ya, eksekusi. Terus yang bawahnya harusnya dia jadinya 0 sampai 255 sekarang. Ya. Oke. Ini yang gambar D ya itu ya. Gambar D, oke. Terus gambar yang iya, betul D nggak sih? Ya atau C? D ya. Bentar, Pak. Ini yang C, Pak, ini. Oh, yang C. Oke, sekarang yang Ya, masuk ini yang yang C. D. Yang D kamu filter pakai Sobel sekarang. Di itu ya, di filter dengan tujuannya Ini biar kemungkinan juga mengacaukan. berarti enggak 255 atau? Nah, kita coba aja. Itu yang D. Yang D kita coba sesuaikan dengan yang ada di slide ya. Yang D gambarnya sama nggak dengan yang ada di slide? Kayaknya agak beda deh. Iya, mungkin agak beda. Skeleton itu merupakan hasil Sobel dari A ya. Sobel filter dari gambar yang ya, A. benar. Oke ya. Sobelnya coba saya lihat sobelnya skeleton ya. Oke, sebentar saya coba cek dulu. Sobelnya kamu nggak pakai yang itu ya. X sama Y. X sama Y-nya mana? Kalau Sobel itu filternya ada dua dia. Filter Oh iya, untuk berarti X salah. dan filter Oh, untuk ini Y. pakai import itu Pak, Sobel skimage.filter. Kenapa? Hasilnya Oh, kamu pakai Sobel begini. langsung ya? Iya. Oh, import Sobel tadi soalnya ya. Sebentar. Kalau kita lihat, apakah sama ya kalau Sobel itu ya? CV itu .sobel. Dia kamu pakai scikit image filters import Sobel. Saya belum pernah nyoba sih untuk yang Sobel itu yang dari scikit image yang dari filter. Soalnya yang saya kemarin coba terangkan pakai yang CV itu kan ya, pakai OpenCV. Tapi yang dilakukan Kenneth ini menggunakan yang punyanya scikit-image.filters. Tapi nggak apa-apa, kamu coba lihat di dokumentasinya siapa? Kenneth, kamu coba buka tab baru, coba di scikit-image.filters.sobel ya. Kita coba lihat parameternya apakah dia juga butuh dua filter ya. Kalau nggak butuh berarti dia satu. Oke. Coba dibuka. Ini ya, image, masknya non, aksis non, parameternya image ya, itu image-nya, masknya. Oke, ini optional, flip the output image of this. Oke, ini anggap saja default aja. Aksesnya ini non, kalau non ya, kalau kamu kan pakai non dipastikan ya, kalau nggak di Iya, nggak ada isi. filter along this axis if not provided the edge magnitude is computed. This is defined as oke, dia langsung otomatis itu ya. Sobel Mac-nya itu sama dengan NP SQRT sum. Oke. Kalau pakai yang dari scikit image ini kita nggak perlu bikin dua kali filter ya. Itu yang ada di situ kan tulisannya langsung ya. Kalau kita int or sequence of in optional compute the edge. Kalau yang aksisnya non berarti dia apakah dia menggunakan ini ya, saya coba baca dulu. Compute the edge filter along this axis if not provided the edge magnitude is compute. This is a defined as ya. If not provided berarti kalau default ya, kalau non berarti langsung otomatis pakai ini. Oke, jadi kalau gitu bisa kita simpulkan bahwa kalau pakai scikit image ya, kita nggak perlu bikin dua kali filter. Oke, bisa dilanjut dulu.
Ini tapi range-nya udah nggak itu, Pak. Range-nya nggak segitu. Memang begini atau? Harusnya sih kalau range-nya itu harusnya 0 sampai 1 atau 0 sampai 1 atau 0 sampai 255 sih. Kalau hasilnya segitu nanti beda nanti. Nggak apa-apa, sebetulnya kan gini, nilai max itu nggak harus apa ya istilahnya ya, nggak harus segitu ya. Karena kalau range-nya segitu 0 sampai 3, 0 sampai 0,3 ya kita bisa simpulkan sebetulnya min sama max-nya itu ya 0 sampai 1, bukan 0 sampai 0,3. Jadi coba kamu scroll up lagi di bagian atasnya. Di IMSO-nya itu kamu bisa tuliskan gini. Di parameter IMSO-nya kamu coba tuliskan gini, Kenneth. Vmin, min Oh, ini. sama dengan 0, Vmin sama dengan max. Kalau nggak salah gitu, coba di. Jadi itu kita bisa tentukan. Min sama dengan apa, Pak? Satu. Vmin sama dengan 0, Vmax sama dengan 1. Maksudnya kita ingin menentukan bahwa min sama max-nya sebuah IMSO itu digunakan untuk menampilkan gambar yang rentangnya 0 sampai 1. Gambarnya mana nggak jelas ya? Iya. Beda banget. Oke. Coba kalau enggak usah. Coba Vmax-nya kamu ganti 0,4 coba. Kalau seperti itu kan nanti lebih terang ya, tapi ya range-nya 0 sampai 0,4. Oke, dihapus saja kalau gitu Vmin sama Vmax-nya. Oke, kalau seperti ini sebetulnya ya dia Vmin-nya itu 0, Vmax-nya 0,3. Sebetulnya gini sih. Kalau kita pakai itu ya, kalau kita pakai apa namanya? Pakai IMSO itu kita bisa tentukan dia mau menampilkan gambar yang min sama max-nya berapa, gitu sih. Nah, nanti kalau max-nya kan nggak harus 255 kan memang ada gambar yang dia tidak punya gambar atau pixel terang kan, mungkin kayak gitu kan ya. Jadi ya, oke ini mungkin karena tadi pakai Sobel ya, jadinya kayak gitu. Kamu coba kalikan dengan 255, coba hasilnya siapa? Kenneth yang ini skeleton Sobel. Skeleton Sobel sama dengan 255 dikali. Kita harus pastikan bahwa semua operasi itu dengan tipe value yang sama ya, biar nanti nggak ini ya, beda ya gitu. Hasilnya nggak beda, saya tahu nggak beda, tapi kamu coba lihat range-nya kan sekarang jadi 0 sampai 81 kan ya. Oh. Oke, nanti saya coba infokan saja ya, nanti waktu UTS saya kasih petunjuk saja, nanti menampilkannya biar nanti agak biar sama itu seperti apa ya, biar nanti nggak bingung ya. Karena gini, memang kita harus pastikan tiap kali operasi itu harus rentangnya harus sama. Kalau dia ada yang negatif, ada yang positif, ada yang negatif, terus nilainya itu di luar 0 sampai 255. Kalau kita coba operasikan nanti hasilnya bisa beda. Oke, nggak apa-apa, dilanjut aja dulu. Ini kemungkinan yang lainnya juga gitu semua ini nanti ya. Salah semua otomatis. Iya Pak, ini baru saya coba juga itu ternyata di D-nya saya max value-nya dia 459 gitu. 400. Jadi gini, kalau range-nya lebih dari 255 atau kurang dari 0 ya, IMSO itu akan secara otomatis akan apa ya istilahnya dia akan membuat bahwa yang range yang maksimal itu nilainya putih, yang minimal nilainya hitam. Makanya kalau kita coba tampilkan agak beda kan ya gambarnya. Nah, kalau seperti ini, kalau yang punya tadi Kenneth tadi kan 0 sampai 81 kan ya. Jadi yang 0 itu ya 0, yang 81 dia dijadikan warna putih. Nah, gitu. Kalau kita pakai IMSO itu kayak gitu. Dia rentangnya itu otomatis kalau kita nggak tentukan Vmin sama Vmax-nya, dia nilai minimumnya itu mengikuti np.min dari gambar yang mau ditampilkan. Makanya tadi gambarnya kan
Kalau kita rentangkan jadi dari 0 sampai 255 jadi beda. Ya ini kemarin memang di soal ini nggak ditentukan sih, dia waktu menampilkan itu dia pakai rentang berapa ya. Oke, nanti saya coba cari lagi ya. Ini memang belum saya koreksi sih untuk soalnya, tapi nggak apa-apa. Saya pengen tahu aja yang dikerjakan oleh Anda semua. Nggak apa-apa. Coba dilanjut dulu. Ini harus saya itu apa enggak, Pak? Harus saya skill apa enggak? Skill absolut. Ini yang mana? Yang gambar yang Karena minus ya. A, B, C, D yang mana? Ini yang ini sebentar. Sumus itu Yang ini, Pak, yang D. Yang D. Yang D itu Sebentar. Yang E, maaf, Pak. Yang E. yang E. Kalau kita lihat kayaknya gambarnya sama ya. Tapi iya, sama karena rongga dari tulang belakangnya itu kelihatan. Itu produk ya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Nanti gini aja deh. Saya coba share ya jawabannya nanti. Biar nanti nggak bingung ya. Ini soalnya belum saya koreksi kemarin. Nanti saya coba otak-atik dulu untuk yang soal ini. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya, nanti saya coba share jawabannya. Produknya kan yang di F kan, Pak? Kan yang E itu kan stepnya, gitu kan? Produknya kan setelah yang ini kan, Pak? Yang E tadi itu yang E tadi itu merupakan ini, dia yang E itu di smoothing ya, smoothing. Iya. Kayak filtering, average filter ya. Lanjut ya? Ya lanjut Atau aja. gimana? Nggak apa-apa, dilanjut aja. Oke, mungkin setelah ini kita coba bahas yang tugas yang Gaussian filter. Yang ini nanti saya coba kerjakan ya. Nanti kalau sudah ada info, nanti saya coba infokan. Atau mungkin ada yang lain yang mungkin mau menunjukkan atau tahu ya, kira-kira problemnya di mana, silahkan. Silakan ya kalau ada yang tahu atau merasa bahwa code-nya itu yang betul ya, sama dengan yang ada di slide gambarnya, silakan. Yang ini yang jadi itu, Pak. Karena yang tadi skeleton mask-nya di apa? Karena skeleton mask-nya tadi, bentar, mana tadi? Skeleton mask. Kalau iya. kita melakukan averaging filter, kalau kita melakukan averaging filter itu hasilnya pasti nggak mungkin kurang dari 0 dan lebih dari 255. Kalau image asli kita memang rentangnya 0 sampai 255 kan ya. Kalau kita filtering pakai averaging, harusnya nanti outputnya nggak mungkin melebihi itu. Melebihi 255 atau kurang dari 0 kan. Kalau yang averaging filter. Tapi yang Sobel, terus yang Laplacian, itu mungkin bisa rentangnya bisa melebihi 255 atau kurang dari 0. Nah, itu nanti saya coba cari dulu kira-kira code-nya itu seperti apa ya untuk mengatasi itu ya. Apakah yang kurang dari 0 sama lebih dari 255 itu kita skillkan atau kita abaikan? Nah, kita coba lihat nanti. Oke, mungkin cukup, Kenneth bisa. Masih, Pak. Yang lain mungkin ada yang mau menunjukkan sebelum kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nanti kalau mau menunjukkan yang pekerjaan yang pertama, yang kedua mau menunjukkan lagi boleh. Kenneth, Yudis, atau Jason juga boleh menunjukkan tugas yang kedua juga boleh. Oke, kalau nggak ada kita langsung masuk ya yang tugas kedua ya, untuk low pass filter sama high pass filter menggunakan Gaussian, Butterworth, sama ideal. Mungkin saya mulai dari yang ideal dulu ya, karena yang paling mudah ideal ya. Tinggal bikin lingkaran kan ya. Lingkaran terus kita isi dengan warna putih atau warna hitam. Nanti yang presentasi yang menunjukkan silakan ditunjukkan yang untuk yang high pass sama low pass. Silakan, ada yang mau menunjukkan mungkin. Oke, Henry, silakan Henry. Yang ideal ya. Iya, Pak. Boleh share screen. Kalau punya kamu yang tugas pertama gimana, Henry? Tugas pertama kemarin itu sebenarnya
Waktu itu belum saya cek sih Pak, baru sadar juga. Terus ini barusan saya coba cek-cek, terus akhirnya udah saya setarakan itu antara 0 sampai 25. Hasilnya sih lebih bagus sih kelihatan. Oke. Oke lah, ini yang tugas yang pertama, nanti saya coba cek sendiri dulu deh. Oke, boleh dilanjut yang ideal filtering ya. Ya, pertama itu kita buat maskinnya dulu tempatnya. Arraynya itu kan kita isi dengan zero dulu, supaya nanti yang daerah tengahnya nanti kita bisa isi dengan satu, karena kan kalau low pass itu yang bagian tengahnya diisi satu. Terus kita buat ini, terus kita buat tempatnya, terus kita initialis dulu ukuran radiusnya mau berapa ini, Diameternya itu ya, diameter atau jari-jari itu. diameter. Radius itu diameter atau jari-jari ya? Radius kayaknya itu deh. Jari-jari kan R kan ya. Coba radius atau diameter itu, radius in circle. Radius itu jari-jari. Oh, jari-jari ya, Pak. Kamu waktu buat itu R-nya 80, berarti antara jarak antara titik pusat dengan tepinya atau antara tepi dengan tepi. Waktu itu saya mungkin gitu. Ya, saya buat pokoknya intinya 80 gitu. Mungkin dari titik pusat ini ya. Saya Dari buat. pusat tadi kalau gitu jari-jari, bukan diameter ya. Oke, terus lanjut. Lalu terus saya kumpulkan senternya, jadi masukin jadi satu. Ini zero sama si call-nya. Saya ini buat integer dulu biar nanti enggak koma nanti untuk dimasukin area-nya. Terus ini saya masukkan ke dalam X sama Y. Ini buat untuk bikin array grid, kayak jadi kayak image yang isinya jadi bisa disesuaikan dengan jumlah row-nya sama jumlah kolomnya. Di 0 sampai sebanyak jumlah row yang dibikin. Jadi kayak merepresentasikan pixel dari image-nya. Terus ini saya kurangi dari X ini, dikurangi senternya tadi. Ya, center yang pertama itu kan row-nya. X ini kan yang tadi sudah saya buat grid-nya. Terus di kuadrat ditambah Y, kurangi senternya juga satu, buat juga. Terus saya akarkan, terus saya kurang dari sampingan jari-jarinya. Itu untuk menentukan apakah pikselnya akan masuk radiusnya atau enggak gitu ya. Ya. Kalau gitu ya jari-jari D0 bukan diameter. Iya. Jadi setelah itu, setelah yang ini kan masuk areanya, nanti diganti dengan nilai 1. Ya. Nah, untuk yang bawahnya ini sudah sama seperti yang kemarin Bapak jelaskan di kelas. Ya. Jadi hasilnya seperti ini. Untuk tengahnya ini, jadi nanti jari-jarinya 80. Terus nanti ini kan di Fourier diinverskan, jadi biar kembalikan lagi seperti semula. Coba radiusnya dibesarin sekarang. Kira-kira gambarnya semakin ngeblur nggak? Harusnya semakin jelas. Kalau dikecilin sekarang coba kurang dari 80. 10 lah misalnya, 10. Nah. Semakin ngeblur ya. Oke. Ya. Terus untuk high pass-nya dari ideal ini tinggal dikurangi 1 aja sih. Jadi dibalik maksudnya, jadi NP1-nya jadi bukan NP0 tapi diganti NP1 sekitarnya, terus nanti tengahnya nanti diisi dengan nilai 0. Oke. Kurang lebih semuanya sama caranya ini, dan hasilnya jadi terbalik. Jadi yang hitamnya di luar, yang putihnya di dalam. Oke, ya. Oke, terima kasih Hendri, bisa stop share. Kita lanjut ke yang
Gaussian dulu ya. Jadi Gaussian itu sebetulnya dia mengikuti distribusi normal ya. Distribusi normal ya itu yang Gaussian distribution ya. Jadi kita kalau membuat sebuah filter ya di domain frekuensi itu ya, semakin dia ke tengah berarti dia semakin mendekati min-nya atau rata-rata. Kalau kita bisa gambarkan kan seperti ini ya. Kalau Gaussian itu ya, dia kan punya puncak gitu kan ya. Nah, puncak itu berarti dia kalau kita pakai high pass filtering, puncaknya nilainya itu 0. Jadi gini ya, distribusinya gini. Tapi kalau kita menggunakan low pass filtering, puncaknya jadi 1. Oke, mungkin bisa itu menunjukkan siapa? Silakan yang Gaussian. Masih ada 2 kesempatan untuk mendapatkan nilai ya. Untuk yang Gaussian sama yang Butterworth. Kalau Butterworth ya kurang lebih sama dengan Gaussian ya, tapi kita memiliki sedikit perbedaan di bagian rumusnya ya. Oke, sebentar saya coba buka dulu bukunya ya. Silakan kalau ada yang mau menunjukkan boleh ya. Yang tadi yang sudah menunjukkan boleh tunjukkan lagi ya, boleh silakan. Boleh itu ya, resen ya. Saya coba sambil buka dulu yang rumusnya ya, Gaussian distribution, Gaussian low pass filter sama Butterworth low ataupun high pass filter. Kemarin halamannya halaman saya coba share screen dulu ya. Kalau ada yang mau menunjukkan silakan, bisa reset langsung ya, sambil saya tunjukkan rumusnya untuk yang Gaussian distribution sama Butterworth ya. Yang saya tapi itu Pak, ngopas dari gitu Pak. Nggak apa-apa, yang penting tahu ya, tahu apa yang ditulis ya. Saya nggak mau mempermasalahkan kalau Anda mengambil referensi dari sumber lain, yang penting itu Anda paham, gitu ya. Kalau bikin sendiri nggak jadi, ya malah Anda nggak dapat apa-apa kan ya. Boleh kalau ngambil dari sumber lain, boleh asalkan disebutkan sumbernya dan tahu apa yang di code ya, yang dikerjakan di dalam code itu tahu. Nanti kalau Anda sudah lulus ya, kan nggak harus semua itu buat sendiri semua kan ya. Kita kan beberapa sumber bisa kita pakai. Oke, ini mungkin yang Gaussian ya, yang Gaussian kemarin. Nah ini ya, dia menggunakan rumus seperti ini. Nah, HUV-nya itu sama dengan ini bilangan Euler ya. E itu Euler 2,71 pangkat minus D kuadrat. D itu merupakan distance from the center, radiusnya, jari-jarinya. Terus ini pixelnya ya, DUV kita hitung jarak antara pixel yang ada di domain frekuensi itu dengan pusatnya dibagi dengan 2 sigma kuadrat. Nah, sigma ini merupakan standar deviasinya. Nah, kita coba lihat di ininya nah ini ya, untuk yang Gaussian itu kalau HUV-nya itu seperti ini ya, kalau dia sebentar, saya coba cek dulu. Kalau yang ideal kan ini kurang dari sama dengan D0, itu dia nilainya 1, kalau 0 nilainya lebih dari D0. Tapi kalau HUV ini dia nilainya ya antara 0 sampai 1 ya. Nilainya ini antara 0 sampai 1. Kalau kita masukkan rumus ini ya, ya nanti rentang pixelnya antara 0 sampai 1 di domain frekuensi. Ya kita tinggal masukin aja sih sebetulnya. Jadi E pangkat minus D kuadrat UV, jadi kita kuadratkan jarak antara pixel yang mau kita proses ya di domain frekuensi dengan pusatnya.
Ya, terus kita hitung jaraknya, terus dibagi dengan 2 dikali dengan D0 pangkat 2. D0 ini kalau kita lihat ini kan standar deviasinya ya, D0 itu ya. Sebentar, ya kita tentukan sebetulnya D0-nya ini bisa kita tentukan, standar deviasinya bisa kita tentukan. Sama seperti ini. Kalau yang ideal itu kan kita tentukan itunya ya, apa namanya, radiusnya ya. Nah, kita tentukan radiusnya. Kalau yang ini, yang Gaussian ini kita tentukan sigmanya. Sigma itu ya itunya, apa namanya, standar deviasi dari gambarnya. Kalau yang Butterworth ya sama ya, 1 dibagi 1 plus DUV pangkat D0, ini kita pangkatkan 2 pangkat N. Nah, N-nya bisa kita tentukan juga. Oke, silakan kalau ya nggak apa-apa Kenneth, boleh, kamu bisa coba tunjukkan. Oke, Pak. Bentar. Apakah terlihat, Pak? Ya. Oke. Ini yang Gaussian. Oh, yang Gaussian ya, Pak? Ya, yang Gaussian. Oh, bentar. Kalau yang Gaussian tadi, oke. Ya jujur aja saya masih kurang ngerti kalau logiknya, rumusnya. Cuma saya kan dapat ini kan, dapat referensi dari GitHub. Kebetulan lengkap semua yang diminta Pak Novel kemarin. Ya, kita coba analisis saja dari yang kamu tuliskan di sana, yang kamu coba eksekusi kodenya di sana kan kita sesuaikan dengan rumus yang ada di. Kamu coba sekarang buka buku yang punyanya Gonzales tadi, halaman yang tadi saya buka ya. Coba dibuka halaman ke berapa tadi? Halaman, sebentar. Yang Gaussian itu kok hilang malah, sebentar. Berapa tadi ya? Nah ini halaman 280 ya. 280 kalau di PDF-nya, tapi kalau di halaman aslinya itu halaman 278. Tapi kalau di PDF-nya kan ada kodenya itu kehitung. Coba bisa coba di kamu tampilkan side by side ya. Oke. Bentar. Kalau gitu share-nya saya ganti ini dulu, Pak. Itu aja side by side, kanan kiri biar kelihatan code-nya mana, rumusnya yang mana. Oke. Tadi soalnya saya share-nya Chrome, sebentar. Oke. Ini apakah PDF-nya terlihat, Pak? PDF-nya nggak kelihatan. Cuma itu saja. Ini masih nggak kelihatan, Pak? PDF-nya. Kelihatan, cuman kamu bikin kanan kiri gitu loh. Oke. Bisa kelihatan. Itu yang tabel of content-nya kamu close saja yang di Google Colab. Oke, kita coba lihat ya rumusnya tadi. Yang mana tadi, Pak? HUV itu loh. HUV. Oke. HUV sama dengan 1 per 1 plus DUV dibagi D0 pangkat 2N. Gitu kan ya. Itu yang base np.zeros img shape titik 2 itu kira-kira buat apa? Mengenalkan semua kayaknya ya. Iya, kalau yang 2 ini rasanya ini, Pak. Kan indeks 0 sama 1-nya itu height sama width. Oke, height sama width ya. Jadi kita bikin image yang sama resolusinya dengan yang IMG shape ya. Ya gitu nggak? Gitu ya? Iya. Oke. Terus rows sama columns-nya itu kamu tentukan jumlah itunya ya, jumlah row sama kolomnya. Oke. Terus senternya itu yang row bagi 2 sama col bagi 2 ya. Itu nanti kita dapetin center image-nya. Terus kamu
looping 2 kali ya, for X in range call sama for Y in range rows. Jadi loopingnya 2 kali, kolomnya dulu row-nya dulu di looping baru kolomnya. Itu karena mempunyai base X, base Y, X sama dengan np.exp. Terus di dalamnya ada minus distance. Nah, kira-kira tahu nggak minus distance itu yang mana? Sebentar. Minus distance itu kenapa kok minus? Ya itu saya nggak tahu. Minus itu kayaknya dia kan pangkatnya itu di bawah kan, seper ya. Kalau seper itu kan di bawah. Sebentar, itu Butterworth itu yang kamu tampilkan, bukan yang Gaussian itu. Oh. Yang atas-atas, 278. 278 berarti ya? Terus. Sebentar. 78. Oh, Iya, saya Butterworth Pak yang 278. salah baru kalau gitu. Yang bukan 278. Gaussian itu yang ini, yang halaman ini 277, halaman 277. Atas satu halaman di atas. Oh iya ini. Itu kan np. Oh iya, kalau ini jelas Pak. Minus distance ya, distance Y, X. Distance itu dia dapat dari mana? Pasti ada fungsi distance itu ya. Iya benar. Ada fungsi distance-nya di awal ini tadi. Dia ngitung itu jarak pakai Euclidean distance ya. Iya. Tahu ya, Euclidean distance. Tahu. Kalau kita punya 2 titik, tinggal dikuadratkan, terus kita coba kurangi. Kita tambahkan ya, terus kita akarkan. Oke, terus coba dilihat lagi. Bentar, tadi yang Gaussian. Koma center and minus distance ya, distance-nya Y, X, center. Jadi dia menghitung distance antara titik Y, X ya dengan senternya. Ya kan ya. Terus nanti ketemu hasilnya kita kuadratkan. Ya, kuadratkan ya. Minus D kuadrat UV dibagi dengan 2 dikali D0 kuadrat. Nah, D0-nya itu merupakan parameter yang harus kita isi. Ya kan ya. D0 itu apa namanya? Istilahnya itu dia standar deviasi ya. Saya coba saya annotate aja ya di layarmu. Saya coba draw. Bentar, saya ngedraw kalau di layarnya orang nggak bisa ya. Annotate, annotate. Oke, saya coba gambarkan misalnya seperti ini. Kalau kita punya distribusi normal kan gini ya, ada puncaknya, terus ke bawah lagi kan ya. Oh ya. Nah, ini kan standar deviasi ya. Kalau kita punya distribusi normal seperti ini. Nah, kalau kita lihat jarak antara ini ya, lembah ke lembah ini ya. Nah, ini merupakan, saya kasih yang beda aja warnanya. Kalau sebentar, unduh dulu. Nah, seperti ini. Ini kan merupakan sigma ya. Jadi sigma itu merupakan sigma itu kan standar deviasi ya. Jadi kalau kita hitung semakin besar D0-nya, berarti dia gambar apa ya? Gambar hitamnya. Kalau kita bilang gambar hitamnya, gambar putihnya ya. Gambar putihnya yang ada di tengah-tengah itu ya semakin lebar dia. Kalau kita tentukan semakin besar D0-nya atau sigmanya. Gitu kan ya. Standar deviasinya semakin besar, pasti dia akan gambarnya akan semakin lebar. Sebentar. Saya coba. Saya nulis terus. Sebentar. Semakin flat gitu kan, Pak? Bener. Semakin flat tapi dia semakin lebar. Kayak coba kamu kalau kita bikin yang semakin besar sigmanya, berarti dia gambarnya itu lingkarannya akan semakin besar, tapi dia nggak benar-benar putih. Kalau kita pakai ideal kan langsung putih ya, putih sama hitam. Tapi yang ada di edge-nya, ada yang ada di sisi-sisi lingkarannya itu dia semakin warnanya semakin abu-abu atau mendekati hitam. Gitu ya. Karena kalau kita pakai Gaussian maupun Butterworth ya, itu ada nilainya bukan 0 sampai 1, tapi antara 0 sampai 1 rentangnya. Tapi senternya pasti nilainya
1 ya kalau kita pakai yang low pass filter. Kalau high pass filter kebalikannya, tengahnya 0, terus semakin mendekati sisi-sisi lingkarannya dia akan semakin abu-abu, mendekati putih. Gitu. Saya coba close dulu. Jadi ya kita tentukan sigmanya ya. Sigmanya itu kan standar deviasi ya. Kita punya sigma, kalau kita lihat sigma kuadrat ya, itu kan 2 sigma kuadrat. Sigma kuadrat namanya apa? Ada yang tahu nggak? Di mata kuliah machine learning harusnya diajarin ya. Distribusi normal. Kalau sigma kan standar deviasi. Kalau sigma kuadrat apa? Varian. Varians ya. Jadi standar deviasi itu merupakan square root dari varians ya. Jadi kita tentukan standar deviasinya. Kalau semakin besar standar deviasinya berarti ya dia semakin lebar. Ya ini coba kamu Kenneth, kamu coba besarkan D0-nya. Kira-kira nanti hasil kernelnya pasti akan semakin lebar. Nah, itu kan kamu pakai 50 ya. Kamu coba ganti dengan 100 misalnya. Ini 100. Oh, belum. Kalau semakin lebar, dia nggak semakin ngeblur. Iya, semakin lebar. Kalau semakin kecil, dia semakin ngeblur. Kamu sekarang coba ganti 10. Jadi dia rentangnya bukan 0 dan 1, tapi 0 sampai 1. Karena kita pakai distribusi normal tadi ya. Kita tentukan sigmanya tadi ya. Ini yang 10. Oke. Ya ini bedanya dengan yang ideal kan gini ya, kita punya rentangnya itu 0 sampai 1. Kalau yang ideal 0 dan 1 saja. Oke, jadi paham ya? Coba kita scroll up lagi ke rumusnya tadi yang di functionnya. Nah itu kan pangkat 2 ya. E pangkat minus D kuadrat ya, UV itu merupakan distance-nya dibagi dengan 2 dikali D0. Nah, D0 itu tadi sigmanya, standar deviasinya kuadrat ya. Nah, jadi seperti itu. Kita coba lihat aja. Kalau kita ngambil code dari sumber lain nggak apa-apa. Yang penting paham gitu ya. Nanti kalau kita menjelaskan bisa menjelaskan dengan betul gitu. Oke. Untuk yang high pass gimana? Untuk yang high pass Ganti NP mirip banget, cuma ininya jadi 1. Yang 1 minus ya. Iya. 1 minus ya. Ya, coba dilihat hasil filternya gimana. Nah, ya. Oke, cukup, bisa stop share. Kenneth, kita lanjut ke yang Butterworth ya. Yang Butterworth, silakan, ada yang mau menunjukkan? Ya, kita hari ini cuma diskusi aja ya untuk persiapan UTS ya. Nanti UTS-nya dalam bentuk code ya. Nanti coba saya berikan soal, tinggal melengkapi code saja, melengkapi code yang ada di IPYNB-nya. Nanti soalnya dalam bentuk text cell, jawabannya silakan Anda tuliskan di code cell-nya. Oke, ada Hendra, ada Samuel Halim. Hendra dulu aja. Hendra yang low pass ya, Samuel yang high pass gitu aja. Oke, Hendra silakan Hendra. Oke, yang Butterworth ya, yang low pass dulu. Ini Pak, saya persis kayak punya Bapak, cuma saya ganti masnya di sini Pak. Butterworth. Saya buat masnya np.0 sama kayak punya Bapak, kemudian saya loopingkan tiap kolomnya, kemudian di dalam sini saya buat array baru, append-kan maksud saya ke sini, kemudian tiap ininya, tiap row-nya itu saya kelola jadi pakai perhitungannya yang di itu Pak, ini PDF. Coba PDF-nya dibuka terus kayak tadi, kayak kanan kiri gitu ya.
side by side biar kita tahu rumusnya itu betul atau enggak. Coba. D0-nya nyetingnya di mana itu? D0-nya. Oh, di atas ya. Oke. Oke, coba dibuka PDF-nya, Hendra. Halaman 278 harusnya ya. Langsung aja 278 gitu. Nah, itu yang HUV dibesarin coba rumusnya. Nah, dibawain. Oke. 1/1 plus DUV 1/1 plus NPSGRT. NPSGRT ya? Iya, Pak. Soalnya jarak ya. Jarak itu ya. Cara Pak ini NPSGRT sampai sini. M sama N-nya apa itu? M ini yang ininya Pak, tiap row-nya yang di sini. Saya akan loopingnya yang ini looping satu line gitu Pak. Yang N yang kolom. Yang N ini yang kolom. M sama N-nya dapat dari dia ditentukan dari mana M sama N-nya? Dari range ini Pak. Saya lupa. Oh, range kolom gitu ya. Oke ya ya. Oke. Terus yang for M coba digeser ke kanan coba. Itu apa lanjutannya? Enggak yang atas tadi. Yang tadi loh ya di in range. Oke terus ya. Oke. Jadi dipangkat duakan, oke, terus ditambah diakarkan ya. Ya. N-nya di mana N-nya? Itu kan ada 2 pangkat N ya. Oh, 2 pangkat N. Saya langsung simpulkan 2 gitu Pak. Saya anggapnya N-nya itu 1. N-nya 1. Saya langsung kalikan gitu Pak. Nggak perlu di. Oke, itu kalau kita coba baca di PDF-nya, coba kamu baca sama Hendra yang itu kan the transfer function, coba di zoom out lagi biar kelihatan satu paragraf. Itu kan ada menjelaskan of order n kan ya. The transfer function of Butterworth low pass filter of order n ya, with cut off frequency at a distance d0 from the center of the frequency is defined as. Oke, jadi sebetulnya n-nya juga bisa kita atur ya. Kan itu dia of order n ya. N-nya ya pasti dia itu ya nggak kelipatan sih, kelipatan 2 ya, 2 kalau 1 ya n-nya 1 ya 2, kalau n-nya 2 4 ya, kalau 3 ya 6. Coba aja kalau kamu tambahkan parameter n untuk pengalinya, kita lihat perbedaannya apa. Misalnya n-nya 2 ya, oke. Semula kan 1 ya. Kita coba lihat perbedaannya. D0-nya berapa tadi? Kamu tentukan berapa? 100 Pak. 100. Oke. Ini Pak. Oh, bentar. Ini Pak. Jadinya sama kayak ideal. Kalau n-nya coba diganti 1 lagi coba. Kok sama ideal? Bentar Pak.
Bentar Pak, saya coba Ya, ini. ya. Masa coba bisa gitu, Pak. Nah itu. Tapi kalau N-nya ada gitu kok jadi aneh. Oh, ke replace Pak, kan saya variabelnya N. Saya ganti jadi Oh, ya oke ya coba sekarang. saya ganti order. Nah, ordernya kamu ganti. Oh iya N tadi. For N-nya jadi N-nya kan ke replace. Ya Pak. Nah Pak, sudah Pak. Kalau N-nya tadi ini 2, ordernya 2 ya. Ordernya 2 bukan ini, 2 ya. Iya Pak, 2. Kalau ordernya kita tambah lagi jadi 3, kira-kira perbedaannya seperti apa? Harusnya semakin fokus ataunya kemarin saya coba ya. Dia semakin kayak apa ya? Mendekati ideal ya. Cuman di pucuk-pucuknya itu dia langsung kayak apa ya? Blur gitu Pak kayak. Jadi kayak ibaratnya kayak matahari atau matahari ya. Ya, kayak. Bukan pucuk-pucuknya agak beda ya warnanya. Oke. Kalau D0-nya diubah ya pasti itunya jarak antara center dengan radiusnya itu semakin besar. Oke. Cukup Indra, terima kasih. Kita itu ya Samuel ya untuk yang bentar saya coba catat dulu namanya. Yang high pass sekarang. Samuel, mungkin kamu bisa punya itu sendiri ya, cara sendiri untuk Butterworth. Silakan. Yang high pass filtering ya. Jadi ini awalnya saya pakai NP1 segini. Shape-nya yang width sama height-nya ini dari image. Terus ini ada N. Terus radiusnya saya pakai 60. Terus centernya ini. Terus saya looping. Lalu diisi seperti ini. Ini satu minus soalnya dia kan high pass ya. Kalau low pass tinggal pakai yang ini aja. Diminuskan ya. Oke. Iya. Jadi kamu ngerjakannya mulai dari yang high pass dulu karena bikin NP.1 ya tadi ya. Oke. Coba dilihat di halaman di PDF-nya ya. Di halaman 279. 279. Nah, itu yang bawah itu. Bawah di scroll down lagi itu. Itu tadi kan kita penasaran dengan nilai N gitu kan ya. Coba di atas. Yang atas tadi halaman. Nah, udah. Itu kan ada apa ya istilahnya gambarnya ya kalau kita bikin Butterworth filter. Itu dia punya yang namanya N, ya kan ya. N1, N2, N3 sama N4 kan ya. Kalau N1 dia seperti itu. Bentuknya kayak apa ya? Sebentar, itu Y-aksisnya itu kan dia HUV ya. Kalau X-aksisnya DUV. DUV sama HUV. Oke. Sebentar saya coba cek dulu. Kalau yang N sama dengan 1 dia relasi antara HUV-nya sama DUV-nya kayak gitu landai gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan DUV, menggunakan yang N ordernya itu lebih banyak, dia semakin kayak bentuknya S ya. Ya, itu relasi antara DUV sama HUV sih. Oke. Ini ada pertanyaan dari siapa? Oke, terima kasih untuk Samuel ya. Oke, terima kasih Pak. Saya izin stop share. Pak catat dulu. Oke, ya saya kira cukup ya untuk diskusi kita hari ini. Nanti silakan Anda pelajari materinya mulai dari week 1 sampai dengan week ke-6 untuk UTS ya. Nanti UTS-nya hari Senin pukul 10.30 ya. Silakan Anda nanti download soalnya di ULS.
sifatnya terbuka open ya. Jadi Anda boleh mengambil boleh melihat slide, boleh melihat Google bebas. Yang penting Anda harus bisa tanggung jawab terhadap jawaban Anda ya. Jadi jangan asal kopas ya, tapi Anda juga harus bisa menjelaskannya ya nanti ya. Dan juga jangan itu ya, ya mungkin ada kemungkinan kayak gini sih, ada kemungkinan untuk satu orang mengambil sumber yang sama sehingga nanti code-nya sama gitu kan. Jadi nanti ada, selain Anda memberikan coding, Anda harus juga menjelaskan codingannya itu cara kerjanya seperti apa. Jadi tiap code cell itu silakan nanti Anda jelaskan apa yang ada di code cell itu di text cell yang ada di bawahnya. Gitu ya. Jadi karena nanti soalnya kan text cell, terus ada code cell. Di bawahnya lagi ada text cell-nya lagi, yaitu nanti saya sediakan text cell untuk bagi Anda untuk menjelaskan apa yang ada coding di sana. Gitu ya. Oke, saya kira cukup ya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Text cell ini loh, saya coba share screen-nya. Text cell itu ini. Mana tadi? Ini ya. Kalau saya punya ini, kalau saya punya file notebook, itu kan ada code cell sama text cell ya. Sebentar. Nah, ini namanya code cell ini. Ini code cell yang warnanya abu-abu ini code cell. Kalau yang ini yang putih kayak ini text cell ini dia. Selnya kan ada dua, code cell sama text cell. Code sama text kan di sini. Gitu. Oke, ya. Oke, saya kira cukup ya untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, ada pertanyaan dari Hendra, silakan Hendra. Pak, saya mau tanya, untuk yang np.zeros itu kan yang dari punya Bapak itu kan dibuat jadi integer 8 itu ya Pak. Kalau saya ubah jadi float itu boleh ya Pak? Sebetulnya kalau np.zeros itu kan nilainya pasti kan ya 0 sampai 1 ya. Nanti kalau kita pakai, karena contoh saya kan saya pakai bukan Gaussian filter ya, tapi kotak gitu kan ya, cuman kotak saja, pasti ya nilainya antara 0 dan 1 saja. Kalau saya pakai uint 8 boleh, tapi kalau untuk kasusnya Gaussian sama kasusnya Butterworth, kamu harus ubah dulu ke float, nggak apa-apa, karena kan memang nanti kita mengharapkan nilai itu antara rentangnya 0 sampai 1 ya. Kalau kita tetap pakai uint 8 ya tetap nanti nilainya ya 0 sama 1. Karena contoh saya kemarin np.zeros, karena saya bikin kotak di tengah itu nilainya ya 1 sama 0. Kotaknya sama yang di luar kotak itu kemungkinannya nilainya 0 sama 1 saja. Gitu. Boleh nggak apa-apa kalau dibikin float 64. Harusnya memang harus dibikin float 64 sih. Biar nanti kita bisa bikin kernelnya itu filternya rentangnya antara 0 sampai 1 kalau kita mau filtering di domain frekuensi. Kalau pakai Gaussian dan pakai Butterworth. Kalau pakai ideal sebetulnya integer 8 juga nggak apa-apa. Gitu ya. Oke Pak, terima kasih. Ada lagi mungkin? Kalau nggak ada, saya akhiri ya untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya end meeting. Selamat pagi. Maju Pak. Ya, betul.